kasih Syederalun, Anda masih mendengarkan tausiah spesial Ramadan hasil kerjasama Serambi FM dengan Kementerian Agama Kota Banda Aceh. Dan Syederalun, saya juga di setiap sore kita hadirkan program ini selama 1 jam. Anda bisa mendengarkannya via live streaming di www.serambifm.com, ataupun Anda yang ingin menonton secara live, Anda juga bisa mendengar dan menontonnya via Facebook Live di Radio Serambi FM. Baik, Syederalun, untuk sore hari ini bersama saya Kamal, dan juga sebelum saya perkenalkan ke Anda Ustaz yang sudah hadir di sini, pertama-tama saya ingin juga menyampaikan ke Anda, jika Anda punya pertanyaan, silakan nanti Anda bisa menelpon di 0651637722, ataupun Anda bisa kirimkan pesan atau kami di 0811 689020. Sekali lagi di 0811 689020. Syederalun, untuk sore hari ini, seperti kita ketahui juga, kita sudah hampir tiba di penghujung Ramadan ya. Tentunya ini juga masih menjadi buruan kita untuk memburu malam Lailatul Qadar tentunya. Dan dengan itu, maka tema yang kita angkat pada sore hari ini yaitu Lailatul Qadar dan umat akhir zaman. Bersama Ustadz yang sudah hadir di sini, ada Ustadz Darwis Syarifuddin. Assalamualaikum Ustadz. Terima kasih Ustadz sudah hadir di sini. Dan mudah-mudahan ini setelah mendengarkan tausiah pada sore hari ini, kita semuanya bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, Ustaz ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, ataupun memang udah mendapatkannya, karena kita nggak tahu, karena Lailatul Qadar ini menjadi sebuah misterius dari Allah ya sebenarnya. Betul. Baik, Syederalun, kita dengarkan saja langsung tausiah untuk sore hari ini bersama Ustaz dari dan umat akhir zaman. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bang Kamal, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana ramadhana syahra siyama lil mu'minin. Syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Syederalun yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini Allah berikan kepada kita yang berupa dengan nikmat hidup, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemuliaan kepada kita, yaitu kemuliaan kehidupan yang diberikan ini agar kita terus dapat meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi sekarang ini yang kita sudah berada pada akhir Ramadan. Inilah yang merupakan puncak daripada tingkat kita meningkatkan terus dan terus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kepada kita bagaimana aktivitas di akhir-akhir Ramadan, yaitu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan keluarganya. Rasulullah meninggalkan istri-istrinya. Karena apa? Rasulullah ingin terus beribadah kepada Allah dengan beriktikaf di masjid. Iktikaf ini adalah dalam gambar maksud memfokus ibadah. Makna akafa, inilah yang dimaksudkan memfokuskan ibadah, kelazatan dalam beribadah. Seolah-olah saya tidak mau diganggu. Kalau sedang membaca Quran, saya tidak ada orang yang mau mengganggu dengan urusan-urusan selain dengan bacaan Al-Quran. Kalau dengan salat, ketika kita beriktikaf, saya tidak ada orang yang ingin mengganggu saya ketika saya sedang salat. Inilah makna iktikaf. Kita terlalu fokus sehingga ketika seolah-olah kita tidak mau memperdulikan. Inilah yang makna dengan akafah. Kita memfokuskan diri kita dengan menyibukkan beribadah dan beribadah kepada Allah. Maka oleh sebab itulah Rasulullah selalu sangat menganjurkan, karena
pada akhir-akhir 10 yang akhir Ramadan inilah, di sini banyak dalil-dalil yang menyatakan beradanya malam Lailatul Qadar. Sebenarnya ini pun sudah 2 kali menyebut malam Lailatul, sebenarnya ada malam ya. Jadi di sinilah Nabi sangat menganjurkan kepada kita umatnya untuk beribadah dan lebih beribadah ini pada finalnya Ramadan. Final Ramadan ini adalah pada 10 malam yang akhir. Karena Lailatul Qadar ini adalah merupakan keistimewaan karena Allah ingin memuliakan kita. Coba kita bayangkan, ketika kita beribadah pada malam-malam yang lain, maka sungguh Allah akan memberikan ganjaran balasan pahala yang begitu besarnya kepada kita. Akan tetapi, karena keberkahan, kemuliaan yang Allah berikan pada malam Qadar ini akan melebihi daripada malam-malam yang lain. Inilah sebagaimana Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam ini, malam keberkahan ini, malam Qadar ini dia lebih bulan. Dalam hitungan matematika, bulan saja sama 83 tahun. Ini 1000 bulan. Bahkan Allah menyebutkan khairun. Berarti khairun ini bukan 1000 bulan. Khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan 1000 bulan. Namun coba kita bayangkan, 1000 bulan saja itu sama dengan 83 tahun. Coba Bang Kamal, saya panggil abang je lah ya. Coba Bang Kamal bayangkan ya, apakah kita mampu solat Allah selama 83 tahun tanpa hentinya? Subhanallah. Tidak mampu. Ataupun kita membaca Quran lah katakan, apakah kita mampu hadapan Allah tanpa henti selama 83 tahun, tanpa keluar, tanpa pergi tandas, tanpa pergi ke toilet, tanpa tidur? 83 tahun kita membaca Al-Quran terus menerus, dan mungkin tidak akan pernah ada yang mampu membaca selama 83 tahun tanpa henti kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun inilah kemurahan Allah. Allah ingin memuliakan siapa yang itu. Sekecil apapun kita beribadah itu, maka sungguh Allah akan memberikan ganjaran pahala 83 tahun kita beribadah kepadanya tanpa henti. Itu kalau 1 kali Ramadan. Katakan kita sekarang sudah berumur macam saya 40 tahun. Kita tolaklah kita kan kita tidak belum beribadah. Namun selebihnya 40 dikurang 15, 25 tahun kita beribadah kepada Allah telah dipertemukan dengan Ramadan. Semoga Allah memberikan selama ini kita bertemu dengan Lailatul Qadar. Bayangkan 25 tahun, 25 kali kita berjumpa dengan malam Qadar, berapa ratus tahun, berapa ribu tahun kita telah beribadah. Katakan kalau sekali saja 83 tahun, 10 kali 830 tahun kita beribadah kepada Allah. Itu 10 kali. Bagaimana kalau 25 kali? Inilah dikatakan rahmat Allah yang ingin diberikan begitu saja kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita lihat di dalam sejarah, di dalam sirah, Allah menghidupkan Nabiullah Nuh alaihissalam selama 1000 tahun lamanya. Umur Nabiullah Nuh 1000 tahun. Sedangkan sunnah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya di antara 60 sampai dengan 70 tahun sahaja. Jadi kalau kita ingin mengimbangi, bukan menyaingi ya, mengimbangi saja beribadahnya umat Nabiullah Nuh alaihissalam dengan kita, mungkin tidak ada sekecil apapun berbanding dengan apa yang telah dilakukan beribadahnya umat-umat sebelum ini. Namun lihatlah kemuliaan Allah. Kita yang menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat di akhir zaman, namun kita lebih dimuliakan Allah. Kita ingin dimuliakan Allah lebih mulia berbanding dengan umat-umat sebelumnya. Makanya walaupun kita yang terakhir nantinya akan dimatikan Allah, namun kitalah yang pertama akan dimasukkan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan apa? Kalau kita ingatkan amal ibadah kita,
tidak seberapa pun yang kita lakukan. Namun inilah rahmat Allah yang diberikan kepada kita dengan diberikannya Ramadan, dengan didatangkan Lailatul Qadar pada malam Ramadan, karena Allah ingin memuliakan kita. Maka 10 kali saja kita dipertemukan dengan Lailatul Qadar ini, maka sungguh sama dengan umat Nabiullah Nuh alaihissalam beribadah kepada Allah. Allahu Akbar. Begitu sayang Allah terhadap kita. Oleh sebab itu, maka pesan kita terhadap diri kita dan kepada semua Syedaralun, kesempatan yang Allah berikan, ini apatah lagi hanya tinggal 3 atau 4 hari saja lagi Ramadan, maka kalau bisa fokuskanlah kita beribadah. Katakan kita masih banyak aktivitas luar, maka pun tidak disalahkan. Namun ketika ada waktu itu, ambillah peluang itu dengan beribadah kepada Allah. Sekurang-kurang, kalau umpama kita tidak mampu penuh, bacakanlah apapun daripada suratul Al-Quran. Apakah membaca surah Al-Fatihah ataupun suratul Ikhlas, silakan. Jadi yang dalam hadis kita lewati setiap jam hari yang kita lalui ini, maka kita tidak lepas dari berzikir kepada Allah. Salah satu bentuk zikir adalah dengan Al-Quran. Salah satu bentuk zikir ialah dengan menyebut asma Allah, dengan kita melakukan ibadah salat. Itu bentuk-bentuk zikir. Namun kemuliaan yang Allah berikan dengan Ramadan ini, sebagaimana kita telah membacakan firman Allah tadi, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minan. Ramadan ini dimuliakan Allah disebabkan pada Ramadan ini adalah Allah menurunkan Al-Quran. Maka Al-Quran ini penyebab Ramadan dimuliakan Allah. Malam Qadar dimuliakan Allah adalah sebab pada malam ini diturunkan Al-Quran. Lihatlah kemuliaan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran kalamullah. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf, demi Al-Quran yang maha mulia, demi Al-Quran yang sangat dimuliakan. Kenapa Quran dimuliakan? Karena Quran datangnya dari zat yang maha mulia, yaitu Allah. Maka kemuliaan yang disandarkan oleh Allah dengan datangnya Al-Quran, maka semua akan diberikan kemuliaan. Salah satu yang kita bicarakan tadi, Ramadan dimuliakan Allah karena pada Ramadan diturunkan Al-Quran. Kenapa malam Qadar dimuliakan Allah? Itu diturunkannya Al-Quran. Jibril dimuliakan Allah berbanding dengan malaikat yang lain. Jibril menjadi penghulu, Jibril menjadi kepala pemimpin kepada seluruh para malaikat, disebabkan Jibril telah membawa Al-Quran. Didatangkan Al-Quran itu sebagai wahyu daripada Allah, dibawakan untuk baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Muhammad dimuliakan Allah disebabkan pada baginda diturunkan Al-Quran. Ketika Rasulullah berada di kota Mekah, maka kota Mekah pun dimuliakan Allah disebabkan di kota itu diturunkan Al-Quran. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, maka kota Madinah pun dimuliakan Allah disebabkan di kota itu diturunkan Al-Quran. Itulah kemuliaan yang Allah berikan kepada Al-Quran. Maka ini adalah merupakan tuntunan kepada kita. Kalau sekiranya kita semua, termasuk kepada Syedaralun bin Mandum, sekiranya kita ingin dimuliakan Allah, mulia di akhirat, maka muliakanlah Al-Quran. Jadi jadikanlah Al-Quran sebagai bahan bacaan kita. Al-Quran, karena apa? Allah telah menjadikan Al-Quran hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk. Bagaimana menjadi petunjuk sedangkan kita tidak pernah membaca? Bagaimana Al-Quran akan menjadi pedoman kepada kita sedangkan kita pun jarang memegangnya? Bagaimana ia akan menjadi panduan di dalam kehidupan sedangkan kita tidak tahu sekalipun dan tidak mau tahu tentang apa yang ada di dalam Al-Quran? Sedangkan dalam seharian kita beli HP, katakan HP yang termodern sekarang ini. Begitu kita beli, kita belum tahu menggunakannya.
maka yang pertama sekali kita baca adalah buku panduan. Begitu Pak Kamal kan? Ya. Setelah kita baca buku panduan, mudahnya kita akan mengakses apapun yang ada di dalam HP tersebut. Inilah bentuk yang Allah ingin jadikan kepada kita. Al-Quran itu sebagai panduan. Maka Al-Quran adalah merupakan solusi. Kalau kita tidak percaya, kenapa sedangkan kita beli HP, buku panduan itu menjadi solusi untuk HP itu? Begitu pula Al-Quran. Allah yang telah menjadikan kita. Kita ini milik Allah. Allah Maha tahu yang terlalu lemah. Apatah lagi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang terlalu lemah berbanding dengan umat-umat yang lain. Maka Allah datangkan Al-Quran. Maka Allah menyebutkan sambungan dari ayat tadi, yuridullahu bikum wala yuridu bikum. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran itu kepada manusia yang ada di atas muka bumi ini karena Allah ingin menjadikan Al-Quran itu perkara yang bisa memudahkan manusia di dalam menjalani kehidupannya. Maka mengapa kita tidak mau? Inilah pengaruh syaitan yang senantiasa menjauhkan kita daripada Al-Quran. Apatah lagi kita sekarang ini umat di akhir zaman. Karena akhir-akhir zaman ini adalah terlalu banyak sekali bahasanya maksiat-maksiat ini yang begitu mudah berbanding dengan dahulu kala. Apatah lagi macam sekarang ini, ujian demi ujian, azab demi azab yang Allah turunkan kepada kita. Ini adalah disebabkan semua perkara-perkara yang telah kita lakukan sendiri. Baik kita sadar maupun tidak. Karena kita ini sentiasa dan sangat mudah untuk melakukan dosa. Bahkan yang paling aneh sekali, yang sungguh menakjubkan, ketika kita melakukan dosa bahkan sekalipun, kita seolah-olah tidak pernah melakukannya. Inilah tingkat kesadaran kita. Makin tentang Al-Quran. Kadang-kadang akan perkara-perkara tentang share berita hoax, berita-berita yang belum tentu ada kebenarannya. Kita dapat berita-berita yang kadang-kadang bisa menyakitkan hati seseorang. Itu kan semua perkara yang mendatangkan dosa. Begitu mudahnya kita tambah sikit dengan kita ketik, kita forward kepada orang lain. Inilah dosa demi dosa, dosa demi dosa yang kita kerjakan. Namun kita di dalam hati kita seolah-olah itu bukanlah dosa. Begitu hiasan syaitan terhadap diri kita. Oleh sebab itu, inilah apa yang kita rasakan sekarang ini. Yang kita lihat bencana demi bencana. Ini adalah merupakan, bahkan kalau kita melihat dan sekarang ini di serata dunia kita manusia dengan keadaan ketakutan. Ini jauh-jauh hari Allah telah memberitahukan kepada kita. Masih ada waktu Ustaz? Ini kita potong dulu, nanti kita lanjut lagi Ustaz. Baik, insyaAllah. Karena memang kalau berbicara tentang Al-Quran, Lailatul Qadar dan umat akhir zaman ini memang luar biasa luas sekali Ustaz. Betul, ya, jadi tapi nggak apa-apa Ustaz, nanti kita lanjut lagi. Baik, kita break dulu sebentar. Terima kasih Syederun, Anda masih mendengarkan spesial Ramadan hasil kerjasama Serambi FM dengan Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh. Masih bersama saya Kamal dan juga yang memberikan tausiah hari ini yaitu Ustaz Darwis Syarifuddin dengan tema Lailatul Qadar dan umat akhir zaman. Baik, kita baca dulu beberapa pertanyaan dari WhatsApp Ustaz ya. Baik, silakan. Yang pertama ini adalah ada Pak Roni di Ketapang. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin tanya malam Lailatul Qadar ini kan seperti Ustaz katakan adalah lebih baik dari 1000 bulan Ustaz ya. Nah, kira-kira Ustaz ya, ada nggak perbedaan ketika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan tidak Ustaz dalam beribadah? Apakah kita merasakan sesuatu? Kalau ciri-ciri mungkin sudah banyak orang bercerita seperti cuaca dan segala macam. Tapi kalau dari pribadi kita Ustaz, kalau misalnya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar ini, perubahan pada diri kita Ustaz. Terima kasih. Baik, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba menjawab ya. Jadi jawaban ini tidaklah seharusnya benar, akan tetapi berdasarkan apa-apa yang telah diceritakan oleh kita dan para alim ulama.
sebenarnya nampak perbedaan itu diri kita sendiri dapat menilainya. Jadi dalam bahasa kita, hati nurani kita akan bisa membedakan kenapa malam ini begitu enak, begitu lazat, begitu tenangnya kita kepada Allah. Jadi seolah-olah kita, imam bacaannya begitu indah. Kalau biasa, hari biasa kita terasa mengantuk kalau tarawih, kalau orang baca Quran kita terasa marah. Namun kenapa malam ini nampak berbeda sedikit dengan malam-malam yang lain? Mungkin secara gambaran kasar itu yang gambaran oleh guru-guru para alim ulama. Akan tetapi hakikat yang sebenarnya itu hanya Allah yang Maha tahu, wallahu a'lam. Akan tetapi kita yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apapun yang namanya itu, kenapa malam ini dirahasiakan? Supaya kita terus mengejarnya, supaya kita terus berjuang untuk mendapatkan malam ini. Nah, memang kadang-kadang kita melihat sebagaimana banyak diceritakan di dalam hadis-hadis, ketika malam qadar itu berlalu, pada siangnya itu kita akan nampak dari keadaan cuaca yang agak begitu redup, tidak begitu panas. Kenapa tidak begitu panas? Kenapa cuaca agak begitu redup? Inilah yang dikatakan karena para malaikat semua mereka turun ke bumi. Jadi ramainya para malaikat yang turun ini sehingga menutupi sinaran matahari. Allahu Akbar. Begitu Allah ingin memuliakan malam itu. Jadi bagi kita sendiri yang beribadah, kita akan nampak perbedaan itu. Hanya saja kita sadar ataupun tidak. Ini sama seperti kita bermimpi di waktu malam. Kadang-kadang ketika kita mengalami keadaan mimpi itu, mimpi yang indah, kita begitu rasa bahagia. Namun kadang-kadang begitu paginya, ketika kita ingin menceritakan kepada orang, sudah tidak bisa menceritakannya. Namun kita menyadari, kita sadar begitu lazatnya mimpi kita. Begitu juga dengan malam qadar ini. Ketika kita beribadah, nampak memang perbedaan dengan hari-hari biasa. Terasa kadang-kadang bahasa kitanya menyuruhnya kengket punya dah sembahyang. Tapi kenapa pada malam ini terasa lezat sekali? Kalau bisa memang sepanjang malam kita ingin beribadah. Wallahu a'lam. Mungkin setakat itu yang saya mampu untuk memberikan gambarannya, ya, insyaallah. Iya. Baik. Ada juga pertanyaan dari Bu Tati ini. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin nanya, kalau misalnya saya yang sebagai ibu rumah tangga ini ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, tapi dengan kesibukan saya mengurus bayi, terus anak-anak, mengurus suami juga. Ini kadang-kadang juga niat saya ingin mengejar malam Lailatul Qadar ini, kadang-kadang begitu udah malam udah langsung ketiduran, Ustaz. Jadi bagaimana tipsnya supaya walaupun sesibuk apapun saya tetap bisa untuk mengejar malam Lailatul Qadar ini, Ustaz? Terima kasih. Baik, insyaAllah. Terima kasih Ibu Nani, ya. Ibu Tati. Sebenarnya apa yang telah dilakukan oleh Ibu Tati sendiri itu pun adalah merupakan bahagian dengan beliau beribadah pada malam qadar. Seperti kita katakan tadi, untuk pastinya kita tidak tahu kapan dan bagaimana keadaannya. Hanya apa yang telah diceritakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu, salah satu tips yang paling besar diajarkan adalah banyakkan berdoa. Jadi sepanjang malam Ramadan itu, sepanjang malam dari awal Ramadan sampai ke hari ini, maka sentiasalah berdoa kepada Allah. Ya Allah, pertemukanlah aku dengan malam qadar. Pertemukanlah aku dengan malam qadar. Pertemukanlah aku dengan malam qadar, ya Allah. Maka dengan izin Allah, Allah dengan sengaja nanti akan membangunkan kita. Secapek apapun aktivitas yang kita kerjakan, apatah lagi kita mengurus anak, ini adalah ibadah. Ketika kita niatkan karena Allah, kita menguruskan perkara hal-hal untuk suami kita, itu pun ibadah kepada Allah Subhanahu. Kita menguruskan rumah, itu pun perkara ibadah kepada Allah. Ibu tadi yang menggoreng ikan, bangkit di awal pagi, mempersiapkan makanan sahur untuk suami, anak dan keluarga, itu pun ibadah di sisi Allah. Kita sempatkan lagi dengan Quran, kita sempatkan lagi dengan sekurang-kurang 2 rakaat kepada Allah, itu akan nilai berlipat-lipat diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka tips, banyakkan berdoa, karena ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah merupakan penghulu daripada semua ibadah.
dan Allah Maha mendengar. Maka sebaik-baik doa ini, mari kita menjadi orang yang cerdas. Nabi SAW mengajarkan kepada kita ada waktu-waktu yang mustajab doa. Di antaranya apatah lagi kita orang yang berpuasa. Maka ketika orang-orang yang berpuasa ini, maka sebaiknya mereka memperbanyakkan diri mereka berdoa dan berdoa. Karena orang yang berpuasa ini ketika mereka berdoa tanpa hijab kepada Allah, maka biasakanlah kita berdoa. Dan doa ini tidak hanya semesti setelah solat, sambil kita naik motor pun kita bisa berdoa, duduk pun bisa berdoa secara sir di dalam hati. Kadang-kadang ketika kita teringat, ya Allah, mungkin malam ini malam ganjil, pertemukanlah aku ya Allah dengan malam qadar, sehingga nilai ibadah yang kukerjakan ini Engkau akan berikan berlipat ganda ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosa-dosaku ya Allah, karena aku tahu Ramadan adalah bulan pengampunan dosa-dosa ya Allah. Sentiasa berdoa dan berdoa kepada Allah. Memang ini adalah tips yang paling besar. Orang-orang yang tidak mau berdoa, ini adalah orang yang sombong. Karena siapa kita yang tidak mau meminta kepada Allah? Kudusinya, ya ibadi, wahai hamba-hamba. Ini Allah doa-doa kita. Farli, barang siapa yang mohon ampunan kepadaku, fastaghfar, ghafartulah, maka sungguh aku akan memberikan pengampunan kepada mereka. Jadi datanglah kepada Allah, walau sebesar apapun dosa yang pernah kita kerjakan, mohon ampunanlah kepada Allah. Karena sungguh yang menjadi impian bagi orang-orang yang beriman kepada Allah adalah diampuni di atas segala dosa-dosanya. Maka Ramadan yang Allah berikan, malam qadar yang Allah datangkan, ibadah-ibadah yang kita tunaikan, semua ini adalah bentuk pendekatan kita kepada Allah, karena kita ingin diampuni di atas dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Maka Allah begitu luas dengan pengampunan terhadap dosanya. Maka lihatlah ketika ibunda kita Ummahatul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sekiranya Allah mempertemukan aku pada malam qadar, apa yang harus aku baca? Apa yang harus aku buat?" Maka lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Ummahatul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, faquli, maka bacalah. Apa yang baca? Allahumma innaka afun tuhibbul afa fa'fu anni. Ini doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ummahatul Mukminin apabila berjumpa dengan malam qadar. Ini adalah pelajaran kepada kita. Allahumma innaka afun, ya Allah, Engkau adalah zat yang sangat pemaaf, Engkau zat yang terlalu pemurah. Afun, Allahumma innaka afun tuhibbul afa, dan Engkau adalah zat yang sangat mencintai akan pengampunan. Fa'fu anni, ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Lihat, ini puncak doa yang diajarkan Nabi ketika, walaupun pada malam itu dibenarkan, ketika kita ingin meminta dunia, silahkan. Meminta apa sekalipun silahkan. Maka ketika itulah bentuk sebaik-baik doa yang diajarkan Nabi kepada kepada umatnya yang berjumpa dengan malam qadar adalah mohon ampunan Allah. Allahumma innaka afun tuhibbul afa fa'fu anni. Ampunilah segala dosa-dosaku ya Allah. Maka lihatlah Ramadan dari awal sampai dengan akhir Ramadan, ini adalah bentuk pengampunan melalui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban qaddama min dhanbi. Itu pada siang Ramadan, begitu pula pada malamnya. Man qama Ramadan, barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan kepada Allah, barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan penuh keimanannya kepada Allah, sambil mereka mengisapi diri mereka, mengharapkan balasan daripada Allah, maka Allah mendengar. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sungguh Allah
akan memberikan pengampunan terhadap dosa-dosa yang pernah kita kerjakan sepanjang bulan, sepanjang waktu. Maka Ramadan adalah rahmat. Malam Qadar yang diberikan adalah rahmat Allah. Jadi begitu Allah ingin memberikan peluang kepada kita, Allah ingin memberikan pengampunan dosa begitu saja, begitu mudahnya kepada kita, pun kita tidak mau, maka Allah harus bagaimana lagi ingin memberikan peluang kepada hamba-hambanya untuk datang kepada Allah, untuk menghadap Allah, untuk bertaubat kepadanya, untuk mohon ampunannya, untuk mohon akan rahmat Allah. Sedangkan Nabi yang sudah jaminan syurga, namun lihatlah ibadahnya tidak akan pernah mampu untuk kita umat untuk mengikutinya. Sedangkan kita, apakah sudah ada tiket syurga di tangan kita? Jadi inilah bentuk. Maka bagaimana Nabi SAW telah memberikan tuntunan contoh di dalam kehidupan ini, ambillah dan lakukanlah semaksimal mungkin. Ini Ramadan 2-3 hari lagi. Ramadan akan meninggalkan kita, dan Ramadan di tahun depan sudah pasti akan datang. Hanya kita saja, apakah kita akan berjumpa dengan Ramadan tahun hadapan? Apakah kita masih diberikan hidup pada Ramadan tahun depan? Wallahu a'lam. Maka inilah peluang kita. Peluang walaupun hanya tinggal 2-3 hari, namun inilah peluang emas. Maka kesempatan ini perbanyakkanlah berdoa. Seperti pertanyaan Ibu Tati tadi. Tips, banyakkan berdoa kepada Allah. Jadi semoga kita semua akan dipertemukan pada malam Qadar, dan ketika itulah kita nantinya akan diampuni dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi Ustaz sebelum kita break, ini ada pertanyaan dari 081167 sekian Ustaz. Ustaz, ini kan kita di zaman yang serba modern, di mana sosial itu hampir setiap hari kita tengok dan kita lihat Ustaz. Nah, ini kadang-kadang yang membuat ibadah kita terganggu Ustaz. Kadang-kadang lagi ngaji masuk WA, kadang-kadang lagi ngaji kayaknya terbersih di hati, ingin buka Facebook. Nah, ini hal seperti bagaimana supaya ibadah kita terganggu dengan pesan-pesan di media sosial Ustaz? Terima kasih. Baik, insyaAllah. Ini memang sudah lazim ya. Jadi kita pun kadang-kadang memang agak berat, walaupun mudah kita ucapkan, namun agak berat melakukannya. Namun sebenarnya adalah ini terpulang pada diri kita, karena kita yang menguasainya. Jadi HP itu milik kita. Kapan saja kita ingin matikan, ia akan mati. Kapan saja kita ingin membaca pun bisa. Bahkan larangan di dalam ibadah solat untuk membuka HP dilarang. Namun kalau kita ingin buka, ramai orang yang buka HP sedang solat. Mungkin tidak berlaku di tempat kita, berlaku di negara-negara luar. Namun kalau kita melihat dan mengkaji, mengapa bab dunia terkadang kita mampu untuk mengatasinya. Contoh, kita melihat sekarang ini permainan sepak bola dunia. Kita tidak mengatakan tempat kita ya, ini katakan dunia. Ya, dunia. Jadi apakah itu World Cup, Champion Cup, silahkan apapun namanya. Lihatlah peraturan mereka. Apakah ketika mereka main bola itu dibenarkan membawa alat-alat seperti HP ataupun berbagai segala barang-barang elektronik? Kan dilarang. Dan mereka ingin mengikutinya, bisa pun diikuti. Nah, umpama seperti kita juga. Ketika kita mengikuti ujian PNS, katakan, ataupun ada ujian-ujian apa, kan larangan tidak boleh membawa HP. Mengapa kita bisa mengikuti aturan itu? Nah, begitu. Mengapa ketika kita menghadap zat yang maha utama, zat yang telah menjadikan kita tidak mau ikut aturan? Nah, jadi ini semua tergantung pada kita. Maka inilah dikatakan salah satu bentuk pengamalan iman. Iman kita, maka semakin mudahnya kita akan mengatasi dan mengawal semua barang-barang elektronik ini. Bahkan terkadang ya, yang sangat kita sayangkan juga, ada sebahagian kawan-kawan kita begitu habis solat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, belum sempat zikir terus buka HP. Jadi kadang-kadang kita yang duduk sebelahnya, kita kan ingin tahu juga apa yang ingin dilihat. Rupanya yang dia buka adalah WhatsApp. Allahu Akbar.
Jadi kita kan terfikir kadang-kadang, apakah tidak bisa menunggu setelah ia bertasbih dahulu, bertakbir, bertahlil kepada Allah, katakan itu 2-3 menit, setelah itu bacalah. Namun begitulah, saya sering melihat ketika melakukan solat-solat tarawih, ketika kita menunaikan solat-solat, jadi ini semua ada kawalan pada diri kita. Ini pengaruh syaitan. Kadang-kadang inilah yang seperti kita lihat. Mengapa kalau kita keluar negeri, kita melihat semua di dalam kereta transportasi umum itu, apakah di Jepang ataupun di negara-negara Eropa, mereka lebih rajin membaca, baca novel, baca buku, apapun yang mereka sibukkan diri mereka dengan membaca. Sedangkan kita negara-negara yang berkembang ini disibukkan dengan HP, itu perbedaan. Kemudian yang kita lihat, padahal kita tahu Al-Quran itu mendatangkan rahmat, Al-Quran itu akan mendatangkan pertolongan, sebagaimana sabda Nabi SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, bacalah Quran, karena Quran nantinya pada hari kiamat kelak ia akan datang membawa syafaat, ia akan datang memberi pertolongan kepada orang yang sedang membacanya. Kan begitu Nabi sudah memberikan. Begitunya Nabi katakan, kalau kamu ingin ditolong nanti di akhirat, baca Quran. Kita semua tahu dah, kita orang Islam, kita orang beriman, pernah dengar hadis semua, bahkan ulama, ustaz-ustaz semua telah menceritakan. Namun begitu berat. Sebab apa? Inilah syaitan. Maka salah satu bentuk yang harus kita ataupun untuk mengatasi perkara, perlindungan kepada Allah. Ya Allah, teguhkanlah diriku ya Allah untuk mampu mengatasi nafsu syaitan ini ya Allah. Karena ini pengaruh syaitan. Karena syaitan apapun bentuknya tidak ingin kita hamba-hamba Allah ini menjadi hamba yang mulia akan masuk syurga bersama Rasulullah. Yang kita inginkan Allah murka terhadap syaitan ini, terhadap iblis ini, maka ia ingin mencari semua cucu-cucu Nabi Adam ini akan ikut bersamanya ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Baik Ustaz, kita break dulu. Nanti kita di sesi terakhir, nanti setelah break ini mungkin ada yang masih ingin disampaikan ataupun rangkuman dari tausiah kita sore hari ini. Baik, kita break dulu Ustaz. Baik, dan Syedron jangan kemana-mana, tetap di 90,2 Serambi FM dalam tausiah spesial Ramadan. Terima kasih Syedron, Anda masih mendengarkan 90,2 Serambi FM dalam program Tausiah Spesial Ramadan kerjasama Serambi FM dengan Penjuru Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh. Sisa waktu kita tinggal 7 menit lagi Ustaz, kurang lebih ya. Jadi sepertinya ini kita langsung saja masuk ke rangkuman dari tausiah kita hari ini Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, insyaallah. Jadi Sidara Lunumandum, hakikatnya adalah kita yang menjadi umat Nabi Muhammad SAW di akhir zaman ini adalah umat yang terlalu banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara itu Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam Al-Qur'an sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Shadaqallahul azim. Maka sungguh lihatlah Allah Subhanahu menguji umat manusia ini yang khauf, ketakutan. Allah akan menguji umat manusia akhir zaman seperti kita sekarang ini dengan ju', kelaparan. Wa naqsim minal amwal, yaitu dengan kekurangan harta, yaitu kemiskinan. Wal anfus, dan Allah menguji manusia dengan kematian-kematian. Dan berikutnya Allah menguji dengan kurangnya buah-buahan ataupun dangkaan kekeringan. Maka 5 ujian besar ini adalah merupakan ujian yang kita terima ataupun tidak, sudah pasti Allah akan memberikan ujian ini kepada kita. Maka lihatlah, ujian yang pertama berupa dengan ketakutan, kemudian kelaparan, kemudian kemiskinan, kematian dan kekeringan. Kita sekarang ini baru dalam fase ujian yang pertama, yaitu dengan ketakutan. Kita merasa takut dengan datangnya COVID ini, kita merasa takut. Bahkan ketakutan ini kadang-kadang sudah melampaui dari batas yang diajarkan dalam Rasulullah SAW. Lihatlah, semakin takutnya kita kepada Allah, maka semakin jauhnya kita kepada Allah. Seharusnya semakin dengan adanya bala seperti sekarang ini, lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Namun tidak kurang dari saudara-saudara kita yang semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat inilah lemahnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah datangkan Ramadan. Allah berikan malam qadar. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah terhadap umat akhir zaman ini.
Kalau sekiranya Allah terus memberikan ujian yang berikutnya, setelah ketakutan Allah memberikan ujian yang berupa dengan kelaparan, kemudian kematian, kemiskinan, kekeringan, mungkin ramai di antara kita akan semakin kufur pada Allah. Maka Allah baru memberikan ujian yang pertama. Allah sudah dapat melihat siapa di antara kita yang bersabar dengan ujian Allah, siapa di antara kita yang tidak bersabar dengan ujian Allah ini. Namun kasih sayang Allah juga masih diberikan Ramadan. Dengan datangnya Ramadan, Allah ingin pengampunan terhadap dosa-dosa yang kita kerjakan. Didatangkannya malam qadar, karena malam itu ketika kita beribadah kepada Allah, sedikit yang kita lakukan, maka berlipat-lipat ganda pahala yang Allah berikan kepada kita, bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Maka sudah demikiannya Allah memberikan peluang kepada kita. Mengapa kita masih menyia-nyiakan kesempatan ini? Ramadan yang hanya tinggal 3 atau 4 hari saja lagi ini, maka jangan pernah berikan kesempatan begitu saja ia berlalu. Karena lihatlah, di antara salah satu doa yang dipohonkan oleh Jibril alaihissalam dan diaminkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah naik mimbar, maka di antara doa itu, bu'dan, sungguh celaka, man adraka Ramadan, barang siapa diberikan kehidupan pada malam Ramadan, pada hari Ramadan, pada bulan Ramadan, falam yughfiralah, dan Ramadan berlalu, Ramadan pergi, Ramadan 29-30 hari berlalu begitu saja, namun Allah tidak memberikan pengampunan terhadap dosa yang ia kerjakan. Maksudnya, ketika kita diberikan kesempatan hidup pada Ramadan, Allah memberikan kesehatan kepada kita pada Ramadan, namun kita tidak pernah merubah diri kita. Kita terus dengan bermaksiat kepada Allah, dengan yang minum arak dengan araknya, yang judi dengan judinya, yang memutuskan silaturahim dengan silaturahimnya pun ia tidak pernah memikirkan untuk berbaik, yang ia derhaka kepada orang tuanya terus pun ia tidak mau berbuat baik dan mohon taubat kepada Allah. Maka Ramadan datang, pada Ramadan adalah pengampunan dosa, Allah tidak membukakan peluang itu kepadanya karena ia tidak mau datang dan bertaubat kepada Allah. Maka Ramadan pergi, ia tetap menjadi orang-orang yang berdosa kepada Allah. Maka ini adalah orang yang celaka, sungguh celaka orang yang diberikan kehidupan pada Ramadan. Ramadan pergi, ia tetap dengan bergelimang dosa. Begitu pula dengan malam qadar. Malam qadar ini adalah merupakan bonus, dan bonus yang Allah berikan kepada kita. Bonus ini setahun hanya sekali diberikan Allah. Maka lihatlah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah terjamin syurga untuknya, karena tahu nilai bonus yang Allah berikan pada malam qadar ini, ia meninggalkan dunia. Maksud meninggal dunia bukan meninggal ya, meninggalkan dunianya, meninggalkan istrinya, meninggalkan keluarganya demi untuk mencari, memburu malam qadar. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu pada malam itu, sekecil apapun yang kita lakukan kepada Allah yang berupa kebajikan, Allah akan memberikan ganjaran begitu besar dan luasnya kepada kita. Dan inilah harapan kita. Kadang-kadang ketika kita sempat beribadah pada malam itu, kita diampuni dosa oleh Allah, dan kita pun menutup mata pada waktu itu, dan kita menghadap Allah dengan segala dosa yang pernah kita kerjakan telah diampuni oleh Allah. Kita menghadap Allah dengan hati yang bersih, dan kita akan tergolong ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang husnul khatimah. Inilah janji yang telah dikatakan Allah, la'allakum tattaqun. Semoga pada akhir Ramadan kelak dan sampai Ramadan berlalu pun kalian tetap menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Karena ketakwaan ini bukan hanya pada bulan Ramadan, bukan hanya pada 10 yang pertama, 10 yang kedua dan 10 yang akhir. Tidak. Namun ketakwaan ini adalah dari awal Ramadan, dari kita dilahirkan oleh ibunda kita sampai kita menutup mata kelak. Inilah yang harus kita pertahankan. Ramadan adalah media, bulan untuk kita melatih, di mana Allah membimbing secara langsung untuk kita mudah beribadah untuk mencapai nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Terima kasih Ustaz sudah memberikan tausiah untuk hari ini dengan tema Lailatul Qadar dan umat akhir zaman. Semoga ini memberikan manfaat buat kita semuanya. Amin. Khususnya kita bisa mudah-mudahan mendapatkan, walaupun dalam seumur hidup kita mendapatkan satu malam saja untuk Lailatul Qadar.
itu juga menjadi harapan buat Amin. kita semuanya. Amin, betul. Baik, terima kasih Ustaz sudah hadir di sini ya. Insyaallah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian Syedarulun tausiah spesial Ramadan bersama Ustaz Darwi Syarifuddin dengan Lailatul Qadar dan umat akhir zaman untuk sore hari ini, kerjasama Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh. Dan jangan kemana-mana Syedarulun, sebentar lagi akan hadir traffic update untuk Anda.